seseorang yang berprofesi sebagai pengantar jenazah dan mengalami berbagai macam fenomena supranatural. Saya memilih angka kelahiran nomor 6. Rohimin, kelahiran tanggal 6, bulan 6, kerap mendapatkan teror gaib berupa keranda bergerak sendiri dan suara-suara aneh. Tidak hanya itu, penampakan sosok pocong sering muncul dan mengganggu pada saat mengantar jenazah. Karma baik atau karma burukkah yang dijalani Rohimin? Menjadi pengantar jenazah atau mayat tampaknya bukan impian semua orang. Namun pekerjaan ini harus dilakoni oleh Pak Amin untuk menghidupi keluarganya ya. Pak Amin lahir tanggal 6 bulan Juni, demi keluarga ketakutan pun harus dilawan. Senyumnya tampaknya mengiyakan apa yang saya coba informasikan. Silakan Roy, ini seram-seram sekali. Aduh. Saya lihat kamu tuh jujur ya. Kalau saya di posisi kamu, kalau harus lahir, maksudnya memilih gitu ya, saya sih gak akan jadi itu. Karena ada pertama beban moral gitu. Kedua, melihat bentuk rupa yang berupa, jujur ya, saya ngelihat di sini tuh dalam hati saya, kalau yang mukanya rusak gitu, ketabrak truk gitu, itu yang gimana Meta menurut kamu? Apa tuh orang? Mas. Tolong! 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 Mas. Angkut mas, kita bawa ke rumah sakit. Ya, ayo. Mas Rohim apa mengenal jenazah ini mas? Karena sebelum dia tiba di sini sudah meninggal. Aduh, saya juga nggak kenal, Sus. Tadi ketemunya udah kayak gitu. Oh, iya udah, baik. Kalau kayak gitu nanti saya akan menghubungi keluarganya deh mas. Ya udah. Assalamualaikum Pak Dino. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak, telat. Tadi saya nolongin orang dulu di jalan. Ada yang kecelakaan. Aduh, mana meninggal lagi orangnya. Ya Allah, kasihan banget orang itu. Aduh, Mas Rahim, saya ngantuk banget nih. Mau tidur sebentar. Tolong nanti kalau ada petugas yang datang, bangunin saya ya. Oh, ya udah, gampang udah. Istirahat aja. Ya. Udah. Makasih ya. Ya. Halo? Siapa ya? Ada orang? Ini bukannya yang tadi. Masnya bukannya udah... Waktu saya bagian cleaning service, kalau lagi ngepel, kalau saya ngepel jam 7 malam, kadang jam 4 pagi. Biasa saya nyapu dulu. Kalau nyapu saya kan dari depan ke sambil mundur. Betulnya di depan udah berantakan lagi sampah. Gitu. Kalau lagi ngepel, ember saya jauh. Diseret ya? Ada yang nyeret, yang mindahin. Kalau udah bersih, telapak kaki kotor lagi.
Kamu kenapa? Saya lihat hantu Pak di ruangan itu Pak. Rohim, kamu udah berapa tahun kerja di rumah sakit ini? Masih aja takutnya kayak gitu-gituan. Lihat, tuh kerjaan belum beres kan? Ayo, beresin. Iya Pak. Pak Dino, Pak bangun Pak. Ada apa, Roy? Ini saya Pak Dirno. Astagfirullahaladzim. Aduh, Pak. Dari tadi Pak, saya dikejar-kejar sama setan, digangguin. Mana ada sih setan? Iya, memang gitu kok. Saya emang boleh cerita satu persatu ya, sambil saya ingin mendengarkan lebih dalam lagi fenomena supranatural. Kamu tuh warna-warnanya gelap loh, abu-abu, coklat, merah, karena banyak energi gelap dan misterius dunia gaib. Jadi Pak Amin sendiri juga karena sering bergaul dengan itu, jadinya aura kita jadi tenggelam. Pola tidurnya terganggu karena efek arwah gentayangan minta tolong. Ada aja nih motor. Pakai mati segala. Dari kemarin nggak akan dapat apa padahal ya. Apa ya? Cepat, Jim. Mbak, sadar Mbak. Mbak. Jangan salah Pak, saya cuma nolongin. Saya bukan mau merkosa, saya cuma nolongin. Oke. Saya antar pulang aja ya. Yuk. Kemana si Laras jam segini belum pulang? Kamu kenapa, Laras? Aku habis diperkosa, Mas. Oh, kamu perkosa dia? Pulang aja! Bukan Mas, diam! Aduh, Mas tunggu dengerin dulu penjelasan saya. Salah paham. Bukan saya yang merkosa dia, saya nolongin dia justru. Ada bang, ada bang, ada maling. Dia perkosa adik saya. Ada apa sih Pak RT? Ini ada apa? Dia memperkosa Laras Pak RT. Emang kalian punya bukti? Banyak aja sama orangnya. Adik saya bilang Pak RT, dia perkosa adik saya. Laras, memang benar kamu diperkosa sama Mas ini? Bukan. Apa lagi Pak RT? Kita kan negara hukum, jangan main hakim sendiri, ya. Kita nyari solusinya. Ini Mas Jamar, gimana kalau si Laras dinikahan aja sama Mas ini? Saya nggak setuju Pak, dia nikah sama adik saya. Kamu mau nikah lagi, Mas? Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Aku tuh dipaksa untuk... Enggak, Mas. Aku nggak mau dimadu, Mas. Tapi aku udah terlanjur ngelamar Laras dan udah diterima. Nggak mungkin ini semua dibatalin. Dasar kamu otak keranjang, Mas. Aku capek-capek urus rumah. Kamu malah main gila di luar sana. Suaminya mau kawin lagi. Ada apa sih? Ih, si Rohimin kagak tau diri banget ya. Hidup aja masih kempang-kempis, kebak nikah lagi.
Kalian ngapain? Pergi sana, pergi! Astuti, jadi benar suami kamu mau kawin lagi? Suami saya nikah lagi atau enggak? Itu bukan urusan kalian. Bu, maaf nih ya. Kalau laki-laki sudah mabuk kepayang, pasti bakal nikah lagi. Atau jangan-jangan calon madu kamu lebih muda, cantik, tajir lagi. Jadi, pergi sekalian! Pergi! Pergi! Kamu tuh kan harus punya level gimana ya, cara berpikirnya lebih. Kalau enggak kan takutnya nanti dia akan mendapatkan imbas di sini. Tapi kalau bagi saya sebuah profesi pengantar jenazah adalah satu pekerjaan mulia atau karma baik. Tapi menghadapi dan jalaninnya itu yang agak berat. Itu sih sebenarnya. Oh, jadi itu maksud kedatangan kamu? Iya, Mbak. Saya nggak mau mereka bahagia di atas penderitaan saya. Ini memang pekerjaan saya. Tapi, apa mau bayar mahal? Berapapun akan saya bayar, Mbak. Yang penting wanita itu sengsara. Baik, silakan duduk. Sebentar. Bapak, apakah sudah bisa kita mulai acara ijab kabul ini? Boleh, Pak. Baiklah, mari kita mulai. Silakan jabat tangan saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada apa ini? Mau kemana kamu? Banyak hantu di sini, Mas. Mana hantunya? Kamu jangan ngarang ya. Jangan-jangan ini alasan kamu untuk gak nikahin adikku. Mas, tapi mereka semua mau nyerang saya. Aku nggak mau tahu. Sekarang kamu duduk, kamu nikahin adikku. Kalau nggak kamu awas. Duduk. Saya terima nikahnya Laras binti Wisnu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Astagfirullahaladzim. Apaan ini? Gimana, Mbak? Berhasil? Pernikahannya sudah terlaksana. Kamu tenang saja. Aku jamin mereka tidak akan bahagia selama-lamanya. Laras, kamu kenapa? Sakit? Hah? Nggak apa-apa. Aku cuma mual. Udah, kamu nggak usah ngurusin aku. Ras. Kalau saja Mas Rohimi nggak menodai aku, pasti masa depanku nggak akan berantakan seperti ini. Berhasil nggak ya? Gimana ini? Aduh, kok aku jadi gelisah gini sih? Aku harus telepon dia. Tapi kalau... Gak. Ini semua gara-gara pelakor itu. Mas, ada apa ini? Aku juga nggak ngerti. Konflik listrik apa gimana sih? Ras? Laras? Kamu kenapa? Kamu sakit? Laras? Laras? Sakit banget. Sakit. Kamu apa ya? Enggak, Mas. Dia sakitan perutnya, Mas. Saya juga nggak ngerti. Mas, kita bawa ke dokter aja. Ayo. Ayo, Ras. Kamu kuat jalan kan? Ayo. Kok aneh ya? Kamu ngerasa sakit tadi, dokter bilang ada penyakit. Gak tahu Mas, sakit Mas. Mas Damar, kita bawa cek lab aja yuk. Ya udah. Kamu kuat jalan nggak? Aku gendong ya. Kamu
Kamu tuh apaan sih? Orang lagi sakit juga. Iya. Yang pengalaman yang mengerikan itu pas meninggal perempuan, saya antar ke daerah Jawa. Waktu itu sampai di perjalanan di Pantura. Pak Rohimin. Iya, Pak. Mulai hari ini, kamu saya pindahkan ke bagian pengantar jenazah. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih. Cewek ngapain malam-malam berdiri pinggir jalan? Pak Berarti berhenti dulu aja, Pak. Ntar kenapa-napa lagi itu, Pak. Berhenti ya? Pak Wardi, tadi ngeliat kan ada orang di sini ya? Iya, saya lihat. Perempuan. Iya, saya juga lihat kok. Jangan-jangan udah ditangkap. Enggak. Iya, tadi cewek malam-malam berdiri pinggir jalan. Siang juga tuh. Astagfirullahaladzim, Laras. Kenapa? Semua gara-gara kamu, ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu. Sabar, istighfar. Sabar. Kamu harus dengerin omongan dokter. Mulai sekarang kamu harus banyakin jalan supaya gampang persamaan. Dasar kamu pelakor. Berebut suami orang. Kamu sabar, jangan langsung marah-marah kayak gini. Tenang dulu dong. Mas, kamu harus ceraikan dia. Enggak mungkin aku ceraiin dia sebentar lagi akan ngelahirin. Gak tahu malu kamu ya. Udah tahu dia udah punya istri. Kamu mesti godain juga. Udah. Laras, kamu kenapa? Sakit, Mas. Ayo kita ke dokter. Ayo. Awas kamu. Aku akan pastikan kamu gak akan selamat. Gimana sih? Istri muda suami saya sekarang masih sehat aja. Bahkan pernah bilang sama saya semuanya sudah beres. Perempuan itu sekarang sudah sakit-sakitan. Kamu tenang saja. Gimana saya bisa tenang, Mbak, selama perempuan itu masih ada? Pokoknya saya ingin Mbak lakukan apa yang saya inginkan. Apa kamu sanggup dengan syarat berikutnya? Kan saya pernah bilang sama Mbak, apapun syaratnya akan saya lakukan, Mbak. Kalau perlu, saya jual rumah saya. Mbak lakukan apa yang saya mau. Syaratnya itu nyawa dibayar dengan nyawa. Sanggup? Baik, saya sanggup, Mbak. Sebentar. Ya Bu, ya terus Bu, terus. Ya dikit lagi. Dikit lagi Bu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami sudah berusaha, tapi Tuhan berkehendak lain. Istri Bapak tidak dapat diselamatkan. Laras bangun, Laras.
Laras bangun, Ras! Laras! Laras bangun, Laras! Laras! Gimana, Mbak? Berhasil? Perempuan itu sudah meninggal. Mobil itu mendadak mati. Saya terpaksa saya turun, saya dorong, berat. Nggak jalan. Ternyata saya pas belok nengok ke kiri, ke samping, ada yang bantu. Mogok lagi. Duh. Dorong, Em. Dorong. Ya, Pak. Ya. Berat amat. Pak, coba bertiga Pak dorongnya, Pak. Oke. Nggak bisa nih. Nah. Kalian anak muda. Nggak kuat. Ayo, Pak. Apaan nih kok nggak mau berangkat? Laras. Laras. Jangan Laras. Laras. Ayo jalan. Ayo, Mas. Ayo. Di perjalanan itu, si keranda di belakang itu bunyi terus. Duduk gitu. Kerandanya goyang-goyang. Iya. Duduk gitu. Kayak goyang-goyang. Pak Werdi, kok berhenti, Pak? Dari tadi kan kita tegang melulu nih. Kita ngopi aja dulu yuk. Oh, ayo deh, boleh. Kita ngopi aja dulu, biar seger. Iya, Pak. Jangan tinggalin aku di sini. Jangan tinggalin aku di sini. Aman-aman aja. Pak Werdi, saya ke toilet bentar ya. Iya. Saya tunggu di sini ya. Saya ngopi. Bu, kopi 2 Bu ya. Yang enak Bu. Bentar ya Pak. Jangan banyak-banyak gulanya. Hantu! Bu, tadi teman saya yang di sini pada kemana, Bu? Setan! Pak Werdi! Pak Werdi! Pak Werdi berhenti, Pak! Kok saya belum masuk, Pak! Pak Werdi, Pak!
Siapa yang bilang aku sedetan? Aku akan menuntut balas sampai aku tenang. Lepasin! Lepasin! Mas Wadi, kita balik ke Jakarta sekarang aja deh. Saya udah gak betah banget di sini, banyak banget hantu. Iya bener. Yuk, kita balik sekarang. Ngomong-ngomong, suami kamu marah nggak kalau kamu kesini? Ih mas, kita kan lagi berduaan. Ngapain sih ngomongin dia? Ya takutnya dia kesini ya. Dia tuh ya, udah miskin, sok kegantengan lagi. Pakai nikah lagi. Ih, udah gitu sekarang istrinya udah meninggal mas. Aku yakin dia pasti minta balikan sama aku. Terus kamu mau balik lagi sama dia? Ngapain? Terus kamu maunya sama siapa? Aku kan maunya sama mas. Kamu bisa aja yang aku juga maunya sama kamu. Tapi mas, aku tuh lagi sedih banget. Kamu sedih kenapa? Cerita dong, cerita sama aku. Setiap hari aku ditagih utang terus sama tetangga aku, mas. Kamu punya utang? Berapa? Bilang aja sama aku. Gak gede sih, mas. Cuma 500.000. 500.000? Ya ampun. Sayang, aku kira berapa utang kamu? Kalau cuma segitu mah kecil. Sebentar ya. Kalau kurang, kamu minta lagi sama aku. Ya ampun, kamu baik banget sih, mas. Ya iyalah, aku tuh nggak mau ngeliat kamu sedih. Pokoknya aku maunya kamu lihat tersenyum, bahagia. Oke? Makasih ya, mas. Iya, sama-sama. Enak banget sih jadi pacarnya Yanwar. Udah baik, banyak duitnya lagi. Aku kan jadi bisa belanja terus deh. Kamu ngomong apa? Kamu pacaran sama Yanwar? Teman kerja aku? Kalau iya, kenapa, mas? Hah? Kamu mau apa? Emangnya kamu doang yang bisa selingkuh, mas? Gini-gini juga masih banyak yang suka sama aku, mas. As, kamu tuh perempuan. Gak pantas kamu bersikap kayak begini. Biarin aja. Cuman Yanwar yang bisa bikin aku bahagia, mas. Kamu bisa apa, mas? Bisa apa, ha? Kamu bawa nih bayi ini nih jauh-jauh dari sini. Aku gak mau anaknya Laras tinggal di sini, mas. Apalagi ngurus dia. Ih. As, bayi ini gak bersalah. Lagi pula dia gak punya siapa-siapa lagi selain aku. Pulang, kamu cuma bikin kesel aja, mas. As, Tuti. As. Tidur di sini dulu sebentar ya. Oh, haus ya? Kamu haus ya? Tunggu sebentar ya. Mau bikin susu dulu ya. Kamu gak akan bikin kamu hidup. Berisik banget sih itu bayi. Aku tahu kamu lagi di sini sekarang. Satu hal yang harus kamu tahu. Kamu meninggal karena takdir, bukan karena bayi ini. Jadi tolong jangan ganggu kami lagi. Dingin-dingin, ngapain yang enak ya? Enaknya sih nyari masalah gitu ya, Bang. Kira-kira di mana nyarinya? Jadi jam segini di mana sih? Yang mana rumahnya ya? Cewek-cewek, ayo Kipas. Neng cantik, mana Neng? Kita bang yuk. Enggak, bang. Kalau gitu, ikut abang aja ya. Ayo. Enggak, bang. Ayo ikut. Mas, aku ganggu kerja kamu nggak? Ya enggak lah, yang masa keganggu sih. Aku malah seneng ada kamu di sini. Mas! Oh, begini ya? Pamit kerja dari rumah malah di sini pacaran. Sini. Apaan sih? Diam, denger. Kamu ngomong apaan sih? Sembarangan aja, nuduh orang pacaran. Mas, saya nggak nuduh ya. Ketahuan berduaan di taman begini, masih aja ngeles. Bisik. Ini juga cewek satu lagi.
Udah tahu ini suami orang, masih aja kegatelan kamu. Udah Mas, sabar. Malu Ma, ini rumah sakit Ma. Gak usah sabar-sabar, gak usah belain. Lihat aja ya, akan aku laporkan kamu ke polisi. Saya tunggu. Sabar Ma. Ada apaan ya? Siapa ini? Saya suaminya. Oh, jadi suaminya. Ajarin istrinya ya Mas. Ini cewek kegatelan satu nih, kerayu suami saya. Bu, maafin istri saya ya. Ayo Kak. Dasar. Belum. Jangan bikin malu. Kamu tuh apa-apaan sih bikin malu, tau nggak? Malu? Ya udah kalau malu ceraikan aku, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Berisik dong. Halo? Iya, gimana? Gimana yang tadi? Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, nanti aku telepon lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Bu, aku maunya di dalam, Bu. Kenapa gerak-gerak sendiri? Ada apa ini, Yas? Iman, kamu kok ada di luar? Udah, gak usah banyak tanya. Dia itu selalu bikin masalah. Aku ngerasa terganggu, tau nggak? Pokoknya anak ini harus pergi dari sini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. As, tolong dong, jangan usir Iman kayak gitu. Ntar aku nasihatin dia deh supaya dia nggak gangguin kamu, ya? Kamu itu ya, setelah ibunya meninggal, sekarang belain anaknya terus. Gak pernah belain aku. Kamu tuh emang gak pernah cinta sama aku ya, Mas? Man, kamu masuk ke dalam nih, bawa ya. Iya, Pak. As, nih kamu dengar ya. Iman itu cuman punya aku sekarang. Gini deh, ntar aku bawa dia kerja deh, supaya dia nggak gangguin, ya. Ras, ngapain kamu di sini? Jangan gangguin keluarga aku. Mas, kamu ngomong sama siapa, Mas? Pak, kenapa ya Iman kalau sama Ibu Tuti nggak pernah disayang? Iman, kamu jangan ngomong gitu. Kamu tuh sekarang mulai tiap habis sholat, berdoa aja ya. Doain Ibu Astuti supaya hatinya dibukakan, jadi bisa sayang sama kamu. Iman kalau sholat, Iman selalu berdoa buat Ibu biar tenang sama Ayah. Iya, pinter gitu ya. Pokoknya tiap habis sholat berdoa terus ya. Kita dapat tugas. Disuruh jemput pasien narkoba yang mau direhab di rumah sakit ini. Sekarang, Pak? Ya, sekarang. Man, sini. Kamu duduk. Kamu jangan kemana-mana ya. Kamu tunggu di sini. Papa kerja dulu, ya. Sebentar kok, nggak lama. Oke? Iya, Pak. Pengalaman saya itu pas saya nungguin lelaki, dia pemakai narkoba juga. Tangannya diikat ke samping-samping, kakinya diikat, kan ngamuk-ngamuk terus. Saya bilang, berisik, saya sampai marah. Kan teriak-teriak. Itu dia teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Kayaknya udah ngomong apa, ngomong ini, ngomongnya udah kemana-mana. Saya hadapin terus. Saya udah berapa orang lihat orang mau meninggal. Ternyata sulit. Sampai teriak-teriak, ini tangannya buang, ngamuk-ngamuk, udah diem. Jadi kayak ayam disembelih gimana? Kayak gitu. Ayo dong, Beng, angkat, Beng. Lama amat sih. Beng, lu di mana? Ada nggak, Beng? Gue butuh banget, Beng. Ben. Wilson, kenapa kamu nak? Nah, istighfar nak.
Astagfirullahaladzim. Istighfar, nak. Sabar. Ada petugas rumah sakit mana lagi? Hah? Bisa? 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 Jangan tinggalkan ibu, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Siapa kamu? Aku benci sama kamu. Pergi! Pergi! Jangan! Aku benci sama kamu, Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. La ta'khudhuhu wa la nawm. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku yang sudah meninggal yang belum pernah aku temui. Aku sangat menyayanginya. Ibu, aku kangen ibu. Aku yang bertemu ibu di surga. Aku yang bertemu dengan ibu. Iman, anak yang begitu aku benci, ternyata sangat mencintai aku. Maafkan ibu, Iman. Rahim tahu rasa. Akan kubakar baju-baju anak. Kenapa nggak bisa? Kamu menyakiti anak. Kenapa kamu? Kamu ngapain kok di bawah kayak gini? Gak apa-apa, Mas. Ayo bangun. Untung gak ada kamu. Kenapa sih? Kok Bu, celana sama handuk Iman kok ada di sini? Kamu mau ngebakar pakaiannya Iman? Iya. Astagfirullahaladzim. Man, yuk kita bawa masuk aja pakaian kamu. Kita cuci ya, kotor nih soalnya. Jadi Pak Amin sendiri juga karena sering bergaul dengan itu jadinya aura kita jadi tenggelam. Pola tidurnya terganggu karena efek arwah gentayangan minta tolong. Beberapa arwah-arwah tersebut yang meninggal bunuh diri, jatuh loncat dari gedung, kemudian juga berantakan, kegiles mobil dan berantem saling tusuk-tusukan. Itu mereka kalau ada Pak Amin ngurusin juga dengan tulus dan baik, mereka juga jadinya jadi kecenderungan pengen minta tolong didoakan. Kondisi mayat berantakan dan beraneka ragam, kematian tragis dan lingkungannya jadi terganggu. Artinya di sini karena kamu banyak ngadepin kayak gitu-gituan, saya kok curiga ya kamu punya lingkungan jadi agak sedikit terganggu gitu, agak. Ya, betul ya? Bapak! Aduh! Man, iya. Aduh, kurang ngajar kamu ya. Tenang, kok sama anak sendiri jahat banget sih?
Dia kan masih kecil, lagi pula dia kan sudah minta maaf. Ini tuh bukan urusan kamu ya. Ngapain kamu ikut campur? Ibu kalau saya perhatiin suka kasar sama anak sendiri. Kalau terus-terusan dia begini, ibu bisa saya laporin ke polisi tuh. Iya betul. Silakan laporin sama polisi, saya nggak takut. Lihat nanti ya. Laporin. Ayo Kak, kita laporin. Apaan sih Bu? Ikut campur aja sama orang. Masuk kamu, masuk. Bah, tolong. Sekarang Mbah harus bunuh anak itu. Namanya Iman, Mbah. Iman? Iya, Mbah. Iman itu anaknya Laras. Yang merebut suami saya. Yang dulu ibunya kita bunuh. Sekarang anaknya harus kita bunuh, Mbah. Oh, sebentar. Iman. Kacau. Aku harus pergi dari sini. Hei! Kemana kamu? Pergi kamu. Kita lahir dan kita dilahirkan miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu baru salah kita. Miskin hati, miskin materi, miskin iman, ya, itu baru salah. Jadi usaha Bapak yang sangat mulia ini bagi Robi pribadi, ini nanti pasti akan menjadi penolong Bapak nantinya. Kalaupun Bapak mungkin nanti ketika meninggal, misalkan ya Pak ya, Bapak hampir menyentuh pintu neraka, saya yakin mereka yang ini akan menolong Bapak. Doa-doa mereka akan menolong Bapak. Aminin Bapak. Amin. Udah waktunya kamu ketemu sama ibu kamu. Walaupun cuma kuburannya aja. Iya ya. Orang-orang yang telah meninggal dengan cara yang tidak wajar seringkali menuntut balas. Kita sebagai yang masih hidup, sebaiknya membantu dan mendoakan agar masalah mereka cepat selesai dan mereka bisa tenang di alam sana dan tidak gentayangan lagi untuk mengganggu kita. Ini menjadi pelajaran buat kita supaya tidak berbuat sewenang-wenang. Karena sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan balasan karma dari perbuatan tersebut. Dan kita tidak akan bisa menghindar dari karma itu.